Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat ketemu kembali di mata kuliah Ilmu Perilaku dan Etika Profesi. Pada pertemuan ini, atau pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang pokok bahasan perilaku kesehatan. Konsep perilaku secara umum kita sudah dapatkan materinya di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan Anda telah memahami tentang konsep dasar dari perilaku. Apa itu perilaku, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku. Sekarang kita lebih spesifik membahas tentang perilaku kesehatan. Jadi ada beberapa konsep atau pendapat atau teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar kesehatan mengenai apa yang dimaksud dengan perilaku kesehatan, bentuk perilaku kesehatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku kesehatan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat. Ini ada pendapat Solita Sarwono mengatakan bahwa perilaku kesehatan adalah segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan serta tindakannya. Dan tindakannya yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bentuk perilaku, pengalaman individu, interaksi dengan lingkungan yang bersentuhan atau yang berhubungan dengan kondisi sehat atau sakitnya seseorang. Itu yang dimaksud dengan perilaku kesehatan. Dan ada pendapat ahli yang populer berkaitan dengan ilmu perilaku kesehatan, itu Mr. Bloom, itu mengungkapkan pendapatnya perilaku kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Jadi tingkat kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku itu sendiri. Apabila perilakunya cenderung meningkatkan kesehatan, maka derajat kesehatan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Apabila perilaku itu bertentangan dalam upaya meningkatkan kesehatan, maka cenderung kesehatan akan menimbulkan masalah atau terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat. Ini kita lihat diagram menurut Bloom, ya. Pendapat Bloom bahwa status kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor atau 4 faktor yang satu sama lain saling mempengaruhi. Ya, dilihat arah panahnya timbal balik, itu berarti saling mempengaruhi. Keturunan, lingkungan fisik, sosial budaya, perilaku, fasilitas kesehatan, ini satu sama lain saling mempengaruhi, dan keempat-empat ini akan menentukan derajat kesehatan atau status kesehatan individu atau kelompok. Keturunan, faktor genetik. Jadi faktor genetik individu itu sangat mempengaruhi status kesehatannya. Karena ada penyakit-penyakit baik secara fisiologis maupun secara anatomis itu diturunkan secara genetik dari orang tua, sehingga dia dominan akan mengalami masalah penyakit. Contohnya diabetes mellitus atau DM atau hipertensi. Itu biasanya itu penyakit yang diturunkan dari orang tua. Jadi anaknya punya peluang lebih besar atau risiko lebih besar untuk menderita penyakit tersebut karena secara genetik diwariskan oleh orang tuanya, baik secara anatomis maupun secara fisiologis. Dan ada faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya. Lingkungan fisik, kondisi fisik itu yang ada di sekitar tanah, air, udara, tanaman, atau lingkungan fisik lainnya. Semakin baik lingkungan fisik, maka kesehatan akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Faktor sosial budaya itu berkaitan dengan norma budaya suatu masyarakat. Kalau budaya-budaya makanan, budaya-budaya perilaku, misalnya budaya perilaku mandi, cuci,
ataupun segala macam dilakukan di sungai, itu kan mempengaruhi derajat kesehatan. Kemudian perilaku itu sendiri, ya, perilaku adalah bentuk actionnya masyarakat yang faktor penyebabnya sangat banyak sekali. Kemudian fasilitas kesehatan mulai dari tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan mulai terendah itu pustu, pusat pembantu, puskesmas, rumah sakit, itu sangat menentukan karena fasilitas kesehatan akan menentukan apabila ada masalah kesehatan, masyarakat akan dapat dengan mudah untuk mencari pertolongan apabila terjadi gangguan masalah kesehatan. Tapi kalau masalah fasilitas kesehatan tidak terjangkau atau tidak ada, maka masalah kesehatan akan semakin berat. Itu menurut Bloom. Ini ada juga menurut pendapat ahli yang itu Mr. Dunn, itu menggambarkan skemanya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang atau individu atau kelompok itu ada faktor eksogen, faktor endogen, faktor perilaku, dan faktor kepadatan penduduk. Faktor eksogen ini faktor dari luar, itu biotik, non-biotik, gitu. Makhluk hidup, lingkungan yang hidup, atau non-hidup. Itu tumbuhan, makhluk hewan-hewan dari mikroba, itu sangat menentukan. Kalau lingkungannya itu banyak, seperti sekarang ini bisa mengalami virus yang corona yang sedang banyak ini, sehingga seseorang sangat mudah tertular oleh virus corona. Non-biotik itu seperti lingkungan fisik, tanah, air, kondisi fisik lingkungan, limbah, pembuangan limbah. Kalau lingkungan non-fisiknya tidak teratur dengan baik, ruangan yang tidak baik, lingkungan yang tidak sehat, tentu akan mempengaruhi derajat kesehatan. Faktor endogen, faktor dari dalam, itu lebih sifatnya dari dalam tubuh kita, itu secara genetik, ya, bawaan dari lahir, bawaan dari lahir secara anatomis, mungkin ada kelainan anatomis, ya, ada kelainan jantung, kelainan ginjal, kelainan organ-organ, itu mempengaruhi kondisi kesehatan individu yang kondisinya di bawah sejak lahir, kelainan darah atau segala macam. Kemudian kelainan secara fisiologis, ya. Fisiologis itu fungsinya yang terganggu. Misalnya gangguan paru-paru, seharusnya paru-paru itu berfungsi untuk bernapas, untuk menarik oksigen dari atmosfer dan mengeluarkan CO2 dari paru-paru. Kalau itu tidak terjadi dengan baik, maka akan terjadi masalah kesehatan. Begitu pula organ-organ yang lainnya. Kemudian faktor perilaku ini sangat multi variabel yang mempengaruhi perilaku individu atau masyarakat. Faktor budaya itu sangat dominan sekali. Kultur budaya suatu daerah sangat dominan mempengaruhi perilaku. Jadi ada kultur, misalnya kultur orang Melayu, kultur Jawa, kultur Sunda, kultur Batak, kultur orang Ambon, Indonesia bagian timur, kultur di daerah Papua, itu sangat menentukan kondisi kesehatan mereka. Yang kultur yang biasa minum minuman beralkohol itu terbiasa. Ada daerah yang terbiasa makan makanan yang lalapan, yang serba alami, itu kan menentukan kondisi kesehatan secara individu maupun secara komunitas. Kondisi sosial status ekonomi, kesejahteraan, itu sangat menentukan. Semakin sejahtera tentu akan semakin baik kesehatannya. Jadi kalau semakin miskin atau kemiskinan itu sangat mempengaruhi kesehatan. Kemudian kondisi psikologis juga akan mempengaruhi perilaku individu. Orang yang bahagia, yang stres itu membentuk perilaku, kecemasan sehingga membentuk perilaku. Kemudian faktor kepadatan penduduk, faktor kepadatan penduduk juga akan mempengaruhi kesehatan. Karena kalau penduduk yang padat, tentu interaksi antara individu dengan individu semakin
dekat dan semakin sering, sehingga di situ kalau mudah terjadi penularan penyakit, penyakit infeksi. Infeksi itu mudah tertular kalau terjadi pada daerah yang padat atau berkerumun seperti virus corona. Itu semakin mudah terjadinya penularan apabila pada daerah yang padat atau berkerumun. Nah, kondisi ini akan mempengaruhi kondisi sakit atau sehatnya seseorang. Nah, kalau sudah sakit, ini arahnya apakah ke kiri atau ke kanan? Kalau ke kanan, ujungnya adalah baik sembuh. Minimal ada gejala sisanya atau gangguan kecacatan ringan sampai berat atau ringan. Kalau semakin ke kiri, ya, itu tentu dari kecacatan ringan, berat, yang paling akhirnya tentu adalah kematian. Nah, ini sangat, apakah kita mau sembuh atau mengarah ke kematian, nah, itu sangat tentukan bagaimana perilaku kita pada saat sakit. Nah, perilaku sehat itu perilaku tindakan yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sehat dan bertujuan memelihara dan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Perilaku kita yang merasa sehat dan berusaha untuk menjaga dan mempertahankan kesehatannya. Upayanya ada upaya promotif, preventif, dan protektif. Jadi seperti preventif itu kan mencegah, promotif itu meningkatkan, protektif itu melindungi. Kita coba lihat jenis apa yang dimaksud protektif. Protektif itu melindungi dari penyakit, melindungi diri kita dari penyakit. Protektif itu kan ada suatu alat atau metode yang dipakai untuk melindungi kita, seperti imunisasi, vaksin sekarang, vaksin corona untuk mencegah hubungan seksual yang bisa menularkan penyakit spilis atau penyakit GO atau penyakit AIDS. Nah, kondom lebih tidak melakukan hubungan seksual bebas, mencegah kecelakaan benturan kepala pada saat kendaraan pakai helm. Itu perilaku yang sifatnya protektif untuk menjaga kesehatan supaya tidak timbul masalah kesehatan. Promotif itu meningkatkan derajat kesehatan, perilaku hidup sehat, pola hidup sehat, hidup teratur, minuman yang sehat, makan yang bergizi, seimbang. Itu upaya promotif. Itu perilaku sehat. Nah, bagaimana dalam bentuk perilaku sakit? Nah, sakit itu kan reaksi kita terhadap kondisi badan kita apabila kita yakin di tubuh kita ini ada tanda-tanda ada masalah kesehatan, atau kita yakinnya ada yang masalah di kesehatan. Apa yang kita lakukan? Itu perilaku sakit, sehingga ingin menghilangkan atau menyembuhkan sakit. Nah, perilaku sakit ini, menurut Sackman, perilaku sakit mencari pertolongan medis. Mencari pertolongan tentu ada yang, kalau masyarakat yang tradisional mungkin ke dukun, ya, itu salah. Benar itu ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan. Untuk mencari ke dukun itu salah satu bentuk perilaku orang sakit juga, tapi perilakunya yang tidak pas, ya, salah. Jadi saya rasa itu gambaran secara umum perilaku kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi orang dalam berperilaku, baik dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit. Mudah-mudahan penjelasan singkat lewat video ini merupakan resume dari materi yang banyak ini, untuk lebih memahami, lebih lengkap Anda memahami
isi tentang perilaku kesehatan, silakan Anda membaca materi yang sudah saya masukkan di e-learning, dan apabila ada pertanyaan dan ada diskusi bisa disampaikan secara langsung maupun secara komunikasi lewat daring. Saya rasa demikian penyampaian materi, resume materi, ya, intisari materi tentang perilaku kesehatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.